Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus ke-8, yaitu pembangunan persimpangan atau interchange pada Jalan Louisiana Avenue. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abizar Syahdat dengan nomor induk mahasiswa 2101011714084 dari Rekayasa Nilai Kelas B. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai ringkasan studi kasus 8 ke-8, yaitu ada latar belakang, 2 ada tahap informasi, ketiga ada tahap analisis, keempat tahap kreativitas, yang kelima tahap evaluasi, dan keenam kesimpulan. Latar belakang. Latar belakang pada pembangunan Jalan Louisiana Avenue ini yang berlokasi di Louisiana, Amerika Serikat ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan keselamatan pengguna jalan, serta diperkirakan akan berkurang konflik lalu lintas yang berlalu lalang pada daerah tersebut. Tim teknis Value Engineering dalam menjalankan proyek tersebut dimulai pada bulan Februari tahun 2009 dan sampai bulan Agustus tahun 2010. Yang kedua ada tahap informasi. Pada tahap informasi ini, dilakukan pencarian data dan informasi sebanyak-banyaknya mengenai desain proyek persimpangan Louisiana Avenue di Amerika Serikat. Di sini kita bisa melihat data tim Value Engineering Member yang ikut serta dalam pembangunan interchange Louisiana Avenue. Kita bisa tahu bahwa banyak sekali multidisiplin yang ikut serta dalam pembangunan proyek ini. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat penjadwalan tim Value Engineering. Pada proyek ini dimulai pada bulan Februari tahun 2009 sampai bulan Agustus tahun 2010. Selanjutnya ada data observasi. Data observasi ini yang pertama, tujuan pembangunan interchange di Louisiana Avenue ini yaitu membuat efek seperti roller coaster atau lalu lintas yang lancar, tidak ada konflik sama sekali. Yang kedua, beberapa perlengkapan dan persiapan yang harus disediakan pada pembangunan persimpangan atau intersection. Yang ketiga, kondisi tanah pada proyek yang terpilih berbeda dengan data geoteknik yang sudah dibuat oleh tim teknis. Selanjutnya yaitu kondisi lalu lintas yang ramai pada saat konstruksi. Ini merupakan potensi risiko, baik dari keselamatan untuk pengguna jalan yang berlalu lalang pada daerah tersebut, maupun dari keselamatan segi konstruksinya atau pelaksanaan konstruksinya. Selanjutnya, yaitu ada lalu lintas harian rata-rata pada Jalan Louisiana Avenue dapat ditanggulangi dengan satu jalur atau single lane yang terdapat di proposal design. Selanjutnya yaitu ada halte bus di sepanjang Jalan Walker. Yang ketiga ada tahap analisis fungsi. Pada proyek interchange atau persimpangan Louisiana Avenue ini, tim Value Engineering menggunakan 3 analisis fungsi. Yang pertama ada cost model, yang kedua ada function analysis, dan yang ketiga ada diagram FAST. Selanjutnya yaitu ada cost model. Cost model ini berfungsi untuk mengidentifikasi penghematan biaya melalui perbandingan basic cost dan actual cost. Pimpinan dari tim rekayasa nilai ini menyiapkan suatu model pembiayaan atau cost model dari keseluruhan biaya proyek yang sudah diperkirakan atau sudah diestimasi oleh tim teknis proyeknya. Dari cost model ini kita bisa ketahui berapa persen pembiayaan dari bagian atau per segmen pada keseluruhan proyek. Cost model ini juga bisa menjadi pedoman bagi tim rekayasa nilai untuk menentukan bagian atau segmen mana yang bisa dilakukan rekayasa nilai atau value engineering. Selanjutnya yaitu ada breakdown cost model. Berdasarkan breakdown cost model tersebut, kita bisa lakukan analisa
untuk menemukan batasan item kerja dengan biaya yang paling tinggi. Berdasarkan breakdown cost model, terdapat 4 item dengan pekerjaan biaya yang paling tinggi, yaitu ada roadway atau jalan raya, selanjutnya yaitu ada 20% total dari konstruksi, yang ketiga ada perbaikan tanah yang terkontaminasi dan timbunannya kembali, dan yang terakhir yaitu ada jembatan. Selanjutnya kita bisa lihat cost worth saving. Di sini kita bisa lihat bahwa yang segmen atau pekerjaan konstruksi yang paling bisa dihemat atau ditekan biayanya pada proyek interchange atau persimpangan di Louisiana Avenue ini, yaitu pada pekerjaan pile supported fill atau pada saat proses pemancangan atau pondasi tiang pancang. Dengan cost saving-nya yaitu 2,5 juta US dollar. Selanjutnya yaitu ada analisis fungsi atau function analysis. Analisis fungsi ini pada proyek ini berfungsi untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tidak perlu dan menganalisanya ke dalam perbandingan cost atau worth yang menunjukkan tingkat keberadaan biaya yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada diagram fase. Dalam diagram fase ini ada fungsi dasar dan fungsi sekunder. Fungsi dasar pada proyek ini yaitu mengurangi konflik atau reduce konflik, meningkatkan mobilitas atau improve mobility, dan membuat akses atau create access. Fungsi sekunder dari proyek ini yaitu pembangunan interchange atau construct interchange dan tahapan konstruksi atau stage construction. Fungsi setiap objek ini didasarkan dari hasil terbaik dalam hal biaya maupun peningkatan kinerja setiap bagian proyek. Di sini kita bisa melihat diagram fase dari proyek interchange Louisiana Avenue di Amerika Serikat. Selanjutnya ada tahap kreativitas. Tahap kreativitas adalah tahap yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengembangkan rekomendasi sebaik-baiknya untuk memenuhi fungsi utama dari hal yang dikaji atau per segmen pekerjaan yang dikaji. Di sini ada yang pertama yaitu ada metode pelaksanaan jembatan atau bridge construction. Rekomendasinya yaitu menggunakan beton precast pada bangunan substructure. Yang kedua ground improvement atau perbaikan tanah. Rekomendasinya yaitu metode perbaikan tanah dengan penggalian tanah untuk tempat peletakan pilenya digantikan dengan material tanah yang baru yang lebih baik. Yang kedua yaitu metode perbaikan tanah dengan mengecor beton di dalam tanah atau menggunakan material zat kimia agar material tanah tersebut lebih baik lagi. Yang ketiga ada metode pemadatan tanah dengan cara penumbukan atau fibro compaction. Dan yang terakhir ada metode perbaikan tanah dengan cara penumbukan secara dinamik. Yang ketiga yaitu struktur penahan tanah atau lightweight fill. Rekomendasinya menggunakan geoform untuk isian dalam dinding penahan tanahnya. Yang keempat yaitu tiang pancang atau pile. Rekomendasinya itu melakukan pemadatan tanah terlebih dahulu sebelum pemancangannya. Yang kedua yaitu digunakan tulangan pada tiang pancang yang sesuai. Terus yang kelima ada reinforced slope, perkuatan tebing. Rekomendasinya yaitu perkuatan tebing diperlebar jika kemiringannya di antara 45 sampai 70 derajat. Yang keenam ada bundaran. Rekomendasinya yaitu perencanaan Louisiana Avenue ini bundarannya hanya satu saja. Tetapi untuk kedepannya mungkin akan ada penambahan jalur atau penambahan bundaran kembali. Yang ketujuh ada medan barrier atau pembatas jalan. Rekomendasinya itu menghilangkan median jalan atau pembatas jalannya itu sendiri. Yang kedelapan ada diamond interchange. Rekomendasinya tetap menggunakan konsep awal proyek sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Yang kesembilan yaitu ada rem atau segmen jalan masuk ke jalur utama. Rekomendasinya memberikan rem atau segmen jalan ke jalur utama pada jalan Louisiana ini. Yang ke-10 yaitu trispan structure atau penambahan bentang jalan. Rekomendasinya menggunakan perkerasan beton pada lerengnya sehingga tidak akan terjadi longsor dan menggunakan 3 bentang
jembatan pada jembatannya. Yang ke-11 yaitu ada cul-de-sac express frontage road atau rem pada jalan frontage cul-de-sac express. Rekomendasinya ini konsepnya membuat jalan tertutup, jadi tidak ada akses sama sekali pada daerah jalan Kilmer. Jadi hanya ada rem pada jalan segmen untuk masuk ke jalur utamanya saja. Di sini kita bisa lihat dari rekomendasi konstruksi bentang jembatan. Bentang jembatan dan bangunan jembatannya itu sendiri menggunakan beton precast pada substructure-nya maupun superstructure-nya. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi perbaikan tanah. Yang pertama itu ada perbaikan tanah dengan menggunakan pemerataan tanah biasa. Yang kedua ada dengan menggunakan perbaikan tanah dengan material atau zat kimia sehingga tanah tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu ada dengan menggunakan getaran perbaikan tanahnya sehingga tanah lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada dengan menggunakan metode pemadatan tanah dengan cara dinamik. Selanjutnya ada rekomendasi struktur penahan tanah. Di sini kita bisa lihat isian tanahnya yaitu dengan menggunakan biofoam yang bertujuan agar dinding penahan tanahnya itu sendiri bisa menahan lebih kuat lagi dalam tekanan tanah lateral maupun baik aktif maupun pasifnya. Selanjutnya ada rekomendasi struktur tiang panjang. Ada rekomendasi perkuatan tebing. Di sini kita bisa lihat menggunakan tulangan dan di sini ada potongan melintang dan potongan memanjang dari perkuatan tebing. Di sini ada rekomendasi bundaran. Kita bisa lihat bundarannya hanya satu jalur atau satu bundaran saja. Mungkin di depannya akan ditambah bundaran kembali dengan pertimbangan konflik lalu lintas di masa depan atau di waktu yang akan datang akan meningkat dengan secara signifikan, sehingga diperlukan perencanaan kembali atau perencanaan bundaran kembali. Selanjutnya ada rekomendasi pembatas jalan. Nah, di sini perencanaannya yaitu menghapus median, barrier atau pembatas jalannya itu sendiri. Dikarenakan dengan pertimbangan agar tidak terjadi konflik yang signifikan atau kemacetan yang signifikan. Yang kedua, agar memberikan kenyamanan bagi pengendara untuk dalam mengendarai kendaraannya itu sendiri. Selanjutnya itu rekomendasi dimension change. Dari keseluruhan interchange atau persimpangan, dari segi biaya, diamond interchange merupakan persimpangan yang perencanaannya dari segi biaya itu sangat murah atau affordable atau bisa dikatakan murah dibandingkan dengan persimpangan yang lain dengan bentuk yang lain. Tetapi pada tim rekayasa nilai ini tidak ada perubahan dalam konsep desainnya yang sudah didesain oleh tim teknis proyeknya itu sendiri. Jadi tidak ada perubahan. Di sini kita bisa lihat dari rekomendasi REM yaitu diperlukan jalur akses untuk menuju ke diamond interchange-nya itu sendiri sehingga seseorang bisa masuk ke jalan persimpangan itu dengan nyaman dan tidak tanpa ada rasa takut dari kondisi lalu lintas yang ada di interchange tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi cul-de-sac express frontage road. Di sini tidak ada akses masuk dari jalan Kilmer atau tidak ada jalan yang menuju langsung ke persimpangannya itu sendiri,
Sehingga harus diperlukan rem atau segmen masuk jalan atau segmen jalan masuk utama, sehingga tidak akan terjadi konflik dan pengendara pun akan menjadi lebih nyaman. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui atau menilai dari rekomendasi yang tersedia dengan cara membuat kelebihan dan kekurangan pada setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Pada tahap ini juga, tim FM membuat value matrix pada setiap pekerjaan pada proyek ini. Value matrix. Ketika tim rekayasa nilai mengembangkan alternatif, kinerja masing-masing dinilai terhadap asli konsep desainnya. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Matriks nilai yang dihasilkan menyediakan ringkasan dari perubahan ini dan memungkinkan jalan untuk tim proyek menilai dampak potensial dari rekomendasi rekayasa nilai pada total nilai proyeknya. Matriks nilai ini dilengkapi dengan peringkat masing-masing rekomendasi value engineering disertakan dengan dokumentasi setiap rekomendasinya. Bagian laporan ini mencakup dokumentasi kinerja peringkat untuk konsep yang dikembangkan selama studi value engineering. Value matrix. Matriks ini penting untuk memahami hubungan antara biaya, kinerja, dan nilai baseline, proyek, dan proposal. Rekayasa nilai atau tim rekayasa nilai ini akan membandingkan kinerja dan biaya untuk menunjukkan yang mana rekomendasi yang berpotensi bagus atau lebih baik daripada konsep dasar proyeknya itu sendiri. Perbandingan ini pada tingkat indeks nilai menunjukkan rekomendasi mana yang memiliki fungsi terbaik per unit biaya dan kinerja pada setiap segmen pekerjaan pada proyek Louisiana Avenue Interchange. Dari matriks ini kita bisa lihat dan ambil kesimpulan bahwa fungsi rekayasa nilai pada segmen pekerjaan yang paling tinggi yaitu pada pekerjaan perbaikan tanah atau ground improvement dengan nilai value improvement-nya itu 27%. Selanjutnya tahap evaluasi yang mengevaluasi atau menilai dari setiap rekomendasi yang sudah tersedia. Yang pertama itu metode pelaksanaan jembatan atau bridge construction. Kelebihannya itu tadi dengan menggunakan precast otomatis efisien dalam waktu pelaksanaannya. Tapi kekurangannya yaitu menggunakan teknologi yang terbaru, kemungkinan dengan menggunakan alat-alat atau mesin yang lebih mahal. Yang kedua yaitu beberapa dek jembatan mengalami prematur atau dek cracking saat menggunakan komponen pracetak. Selanjutnya itu membutuhkan accord joint jika proyek itu memisahkan dua jembatan. Yang kedua ada ground improvement atau perbaikan tanah. Kelebihannya itu yaitu mengurangi material timbunan yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu mencegah pergerakan atau penurunan tanah. Yang ketiga mengurangi material galian. Yang keempat mengurangi tekanan beban yang ada di atas tanah atau surcharge load atau beban luar. Dan yang terakhir ada mengurangi polusi suara dari pekerjaan file. Kekurangannya yaitu membutuhkan ahli atau spesialis dalam bidang geoteknik atau perbaikan tanah. Kedua, resiko terjadi guling pada tanggul atau dinding penahan itu sendiri. Tiga, yaitu ada struktur penahan tanah atau lightweight steel. Kelebihannya itu mengurangi terjadinya penurunan tanah atau settlement. Yang kedua, mengurangi lalu lintas, pengangkutan galian dan timbunan. Yang ketiga, mengurangi material galian. Dan yang terakhir, mudah dalam melaksanakan konstruksi. Kekurangannya itu, desain akan menjadi rumit jika ditambahkan item lain seperti detail drainase, moment slab, dan guardrail atau pembatas jalan atau guardrail. Yang kedua itu potensi terjadinya kontaminasi tanah dengan minyak bumi. Yang ketiga membutuhkan peralatan yang lengkap. Yang keempat ada jenis pekerjaan tiang pancang, yaitu kelebihannya mengurangi lalu lintas dalam pengangkutan galian dan timbunan. Yang kedua biaya yang terjangkau pada pekerjaan office base. Kekurangannya polusi suara yang dihasilkan pada pekerjaan file. Yang kedua membutuhkan dinding turap yang dibutuhkan dalam konstruksi jembatan.
Yang kelima ada reinforced slope atau perkuatan tebing. Kelebihannya itu mengurangi terjadinya penurunan tanah atau settlement. Kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan keindahan jika ditanami rumput. Yang keempat ada mengurangi jadwal pelaksanaan konstruksinya. Yang kelima ada mengurangi pekerjaan struktur fondasi pada tebing. Kekurangannya itu pasti meningkatkan biaya perawatannya itu sendiri. Yang keenam ada jenis pekerjaan bundaran. Kelebihannya itu mengurangi terjadinya konflik, jalan akses dipersempit, memberikan keamanan lalu lintas bagi pengemudi, mengurangi lalu lintas dalam pengangkutan galian dan timbunan, mengurangi material galian, dan mudah dalam pelaksanaan konstruksinya. Kekurangannya tidak akan signifikan bundaran ini digunakan pada tahun 2031 karena menurut saya pada tahun 2031 maka pertumbuhan lalu lintas akan semakin meningkat. Kemungkinan jika hanya satu bundaran atau satu jalur bundaran saja, maka akan terjadi konflik di tahun yang akan datang. Sehingga akan dibutuhkan perencanaan kembali dalam hal bundaran. Yang ketujuh ada medan barrier atau pembatas jalan. Kelebihannya itu mengurangi panjang jembatannya. Yang kedua, alur lalu lintas yang lancar dan nyaman. Kekurangannya persepsi bagi masing-masing pengendara. Yang kedelapan ada diamond interchange. Kelebihannya itu mempersempit jalan akses. Yang kedua, dampak yang kecil terhadap aksesibilitas terhadap bisnis industri ke arah utara di jalan yang arah ke utara. Yang ketiga itu meningkatkan desain rem. Yang keempat ada meningkatkan kenyamanan bagi pengemudi. Kekurangannya itu meningkatkan konflik lalu lintas di atas bundaran ini itu sendiri. Yang kedua ada konflik terhadap pemilik apartemen. Yang kesembilan, rem atau segmen jalan masuk ke jalur utama. Kelebihannya itu meningkatkan kenyamanan bagi pengemudi. Yang kedua memberikan akses masuk. Yang ketiga mengurangi konflik di lajur kanan. Kekurangannya yaitu membutuhkan jembatan yang agak panjang agar menyesuaikan dengan bundarannya. 10 yaitu ada tree span structure atau penambahan bentang jalan. Kelebihannya yaitu mengurangi pembuatan tanggul penahan tanah. Yang kedua meningkatkan kekuatan terhadap beban pada jembatan. Yang ketiga memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Yang keempat ada potensi mengurangi bentang dan kedalaman bagi struktur jembatan itu sendiri. Kekurangannya itu yaitu meningkatkan biaya konstruksi karena penambahan bentang jembatan. Yang kedua menambah jadwal pelaksanaan konstruksi otomatis. Yang ketiga membutuhkan dua pondasi pada jembatan itu sendiri. Yang ke-11 ada cul-de-sac express frontage road atau rem pada jalan frontage cul-de-sac express. Kelebihannya itu memberikan akses jalan sehingga meningkatkan operasional jalannya itu sendiri juga. Yang kedua yaitu mengurangi titik konflik yang akan menuju ke bundaran. Kekurangannya itu orang sekitar tidak akan setuju. Kemungkinan lalu lintas truk akan masuk ke permukiman sehingga orang sekitar akan tidak setuju karena banyak sekali truk yang akan lalu lalang dan akan membahayakan bagi warga sekitarnya. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kecepatan bagi pengendara sehingga berbahaya bagi pengguna jalannya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pada proyek Louisiana Avenue Interchange ini berlokasi di Louisiana, Amerika Serikat, dan dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan keselamatan pengguna jalan, serta diperkirakan akan berkurangnya konflik lalu lintas yang berpergian. Tim Teknis Value Engineering atau rekayasa nilai dalam menjalankan proyek ini dimulai pada bulan Februari tahun 2009 sampai bulan Agustus tahun 2010. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.